mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang risk management atau dalam artian manajemen risiko. Nah, sebelumnya udah dengar apa itu manajemen risiko? Enggak, belum pernah ya. Nah, biasanya manajemen risiko itu terdapat pada perusahaan-perusahaan yang ada di bawah naungan BUMN atau swasta ya. Jadi perusahaan itu mengelola bagaimana manajemen risikonya, bagaimana labanya. Nah, jadi pengertian manajemen risiko di sini. Nah, yang pertama, manajemen risiko itu adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam bagaimana cara mengelola atau ketidakpastian. Nah, yang berkaitan ancaman dengan pemberdayaan sumber daya. Sedangkan strateginya itu bisa berupa bagaimana cara memindahkan risiko atau menghindari atau bagaimana cara mengurangi suatu risiko terhadap perusahaan tersebut. Nah, apa tujuan dari manajemen risiko itu? Nah, ada 3 dari tujuan dari berbagai aspek ya. Yang pertama itu manajemen risiko itu mengurangi bagaimana risiko yang mungkin akan terjadi atau muncul di bidang yang dipilihnya. Terus yang terpenting dapat diterima oleh masyarakat atau pekerja atau buruh dari perusahaan tersebut. Nah, terus di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko itu melibatkan segala cara yang tersedia ya bagi manusia maupun suatu organisasi di perusahaan tersebut. Nah, pengertian risiko menurut beberapa ahli, yang pertama itu menurut Arthur Darwicak, nah, manajemen risiko itu adalah variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Terus yang kedua, bagaimana menurut Soekarno? Nah, risiko itu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Terus menurut Herman Darmawi, nah, risiko itu probabilitas sesuatu hasil atau outcome. Nah, yang berbeda dengan yang diharapkan. Jadi perusahaan itu tidak mengharapkan sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, ketidakpastian. Jadi di perusahaan itu ada yang namanya ketidakpastian. Jadi suatu anggaran atau apa gitu menimbulkan suatu risiko. Nah, jadi ketidakpastian ini biasanya risiko itu timbul karena ada ketidakpastian, ada kondisi yang tidak pasti karena beberapa sebab. Nah, terus sebabnya itu tentang antara waktu suatu perencanaan kegiatan itu sampai akhir kegiatan. Nah, keterbatasan informasi. Nah, perusahaan itu kadang ketinggalan informasi. Jadi keterbatasan untuk mencari informasi itu agak kurang. Terus yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan atau teknik pengambilan keputusan. Itu biasanya kepala manajer atau kepala bidang-bidang tertentu. Terus ada beberapa ya di sini, kita lanjut saja. Bagaimana macam risiko menurut sifatnya. Jadi risiko itu ada 2. Yang pertama risiko murni. Nah, di mana di sini risiko murni itu apabila terjadi pasti akan menimbulkan kerugian yang tanpa disengaja. Misalnya ada bencana kebakaran, bencana alam atau pencurian atau bencana-bencana lain yang tidak diinginkan. Itu biasanya murni ya, murni dari alam seperti gempa bumi atau apalah itu. Terus yang kedua itu risiko spekulatif. Nah, bagaimana risiko spekulatif di sini? Nah, risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian untuk memberikan keuntungan kepada, misalnya risiko hutang piutang, biasanya perjudian. Jadi udah di setting sama perusahaan itu atau orang-orang yang tertentu, seperti orang-orang yang koruptor. Itu koruptor di perusahaan itu masuknya ke risiko spekulatif. spekulatif.
Nah, ini ada resiko menurut sifatnya juga ya. Nah, terus menurut sumber atau penyebab timbulnya. Apa saja sumber dan penyebab timbulnya terjadinya suatu risiko tersebut? Yang pertama itu ada inter. Jadi risiko dalam, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kecelakaan kerja atau mismanagement. Nah, kecelakaan kerja di sini biasanya pegawai yang mengalami ya. Itu membuat risiko kerugian dari perusahaan tersebut. Terus yang ekstern. Nah, bagaimana tersebut bisa terjadi? Nah, itu biasanya berasal dari luar perusahaan. Contohnya seperti pencurian, persaingan, atau perampokan. Nah, ada beberapa tahap-tahap dalam manajemen risiko ya. Yang pertama, bagaimana identifikasi risiko. Terus yang kedua, bagaimana menganalisis risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Terus yang keempat, implementasi manajemen risiko. Dan yang terakhir itu monitoring. Nah, yang pertama tadi identifikasi risiko. Nah, di sini ya. Yang pertama, proses ini meliputi beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Terus yang kedua, secara akurat, risiko secara akurat dan kompleks. Nah, di sini sangat vital dan dalam manajemen risiko. Nah, salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko itu yaitu mendaftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin. Teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko yaitu antara lain brainstorming, survei, wawancara, atau historis, kelompok kerja dan lain-lain. Nah, bagaimana cara menganalisisnya? Yang pertama, setelah diidentifikasi masalah dari risiko tersebut, yaitu bagaimana pengukuran risiko dengan cara melihat potensial yang terjadi. Nah, seberapa besar safety dari perusahaan atau kerusakan yang timbul oleh penyebab inter atau eksternal. Terus penentuan probabilitas, ya biasanya terjadi saat event subjektif. Nah, berdasarkan nalar atau pengalaman. Nah, untuk mengukur bagaimana bobot risiko manajemen dapat menggunakan skala 1-5. Nah, yang pertama ada bobot 1. Skalanya sangat rendah. Probabilitasnya hampir tidak mungkin terjadi. Bagaimana dampaknya? Dampaknya sangat kecil. Terus yang kedua, skala rendah. Terus probabilitasnya kadang terjadi, kadang tidak. Dampaknya dampak kecil pada biaya, biasanya waktu dan kualitas dari barang suatu perusahaan tersebut. Terus yang ketiga itu skala sedang. Nah, bagaimana probabilitasnya? Mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Nah, bagaimana dampaknya? Berdampak pada biaya, waktu dan kualitas juga. Terus yang keempat, skala tinggi. Nah, probabilitasnya sangat mungkin terjadi. Nah, ini pasti terjadi biasanya. Terus dampaknya substansialnya pada biaya dan waktu, sama aja dampaknya ya, tapi cuma skalanya yang lebih tinggi. Terus yang terakhir itu sangat tinggi. Nah, ini probabilitasnya itu hampir pasti terjadi. Jadi kemungkinannya itu dari 100%, 99,1% itu terjadi. Nah, terus dampaknya itu mengancam kesuksesan proyek. Nah, itu berdampak pada sukses atau tidaknya suatu proyek tersebut. Nah, terus dampak efek biaya atau waktu yang dihasilkan suatu resiko. Pertama, bagaimana dampak? Yang pertama itu sangat rendah. Biayanya mencukupi, waktu agar menyimpang dari target, kualitasnya agak berkurang. Terus dampak rendah, membutuhkan dana tambahan, waktu agar menyimpang dari target. Nah, terus kualitasnya itu biasanya gagal untuk memenuhi standar dari perusahaan tersebut. Terus yang dampak sedang itu membutuhkan dana tambahan. Nah, untuk dampak waktunya itu
berdampak pada stakeholder. Nah, terus kualitasnya peak target tidak dapat dimanfaatkan. Terus yang paling tinggi, dampak paling tinggi, nah biasanya biayanya cukup besar. Nah, untuk waktu biasanya gagal memenuhi waktu yang telah ditentukan atau deadline-nya. Terus untuk kualitasnya biasanya gagal untuk memenuhi kebutuhan banyak stakeholder-nya. Terus yang terakhir, dampak sangat tinggi, semakin besar biaya pengeluarannya, maka waktunya juga penundaan akan merusak suatu proyek tersebut. Yang untuk kualitasnya biasanya proyek itu tidak efektif dan tidak berguna. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin untuk sekian. Nanti kita akan lanjut untuk minggu depan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.